menjelang perayaan ulang tahun kemerdekaan ini saya melihat sebuah tayangan seorang yang membacakan puisi. Puisinya berjudul "Ini Negara Apa?". Judulnya saya ingat, tapi isinya kurang lebih menggambarkan keprihatinan, kesulitan, persoalan-persoalan yang masih mewarnai kemerdekaan Indonesia yang ke-80 ini. Yang menarik juga bagi saya adalah backsound-nya. Backsound dari orang yang membacakan puisi. Backsound-nya itu saya kira kita juga tahu lagu ini. Kulihat Ibu Pertiwi. Bisa ya? Bisa. Wah, musik. Kulihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati, air mata yang beriringan masih banyak berkenan. Bukan gunung sawah lautan, simpanan kekayaan. Ibu sedang meringkih yang berdoa. Luar biasa. Kelahiran zaman 45 ya masih. Lagu ini masih hafal. Nasionalismenya luar biasa. Pernah ngomong, Ustaz atau Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, mengapa lagu ini ditampilkan justru pada saat seorang membacakan kata-kata puisi, dan lagu ini kan menggambarkan sebuah situasi yang bukan suasana gembira, tapi suasana sedih ketika Bumi Pertiwi ini terluka, ketika Ibu Pertiwi ini terluka. Mungkin juga mau mengatakan bahwa pada kemerdekaan yang ke-80 ini ternyata Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja. Indonesia ini sedang berada dalam kondisi tidak baik-baik saja. Beberapa poin mungkin bisa saya katakan. Kita bisa menambahkan dengan begitu banyak poin terkait dengan apa yang sedang dialami oleh bangsa ini. Saya beberapa catatan saya sampaikan. Bagaimana mengatakan Indonesia tidak baik-baik saja? Kita lihat perilaku dan gaya hidup para pemimpinnya yang seakan tidak terlalu peduli lagi dengan kesengsaraan rakyatnya. Kepemimpinan yang arogan main kuasa, membuat kebijakan yang semaunya, sebentar kemudian ditarik kembali karena beresiko kehilangan popularitas. Mereka asik dengan permainan korupsi dan manipulasi, sibuk membuat aturan bukan untuk burung kemudian, tetapi menguntungkan melindungi aksi-aksi jahat mereka. Hukum bukan lagi tempat untuk memperjuangkan keadilan, karena tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hukum bisa dibeli dan dimanipulasi. Karena keserakahan, kerakusan, dan kekuasaan, dengan seenaknya merusak alam dengan alasan eksplorasi demi kesejahteraan masyarakat. Apa yang tadinya ilegal justru mendapatkan legalitas, dan semakin terbuka lebar peluang untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Di Sumatera Selatan ini ada tambang-tambang minyak ilegal yang di belakangnya justru aparat-aparat tentara, polisian,
pejabat-pejabat itu backingannya selama ini ilegal. Ini sekarang justru ilegal. Mereka semakin leluasa mengeruk tambang yang sebenarnya bisa menjadi jaminan bagi masyarakat. Kenyataannya hampir di semua lokasi pertambangan tidak terlihat dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Sebaliknya, kantong para penguasa, para cukong semakin tebal. Sejumlah fakta kerusakan yang semakin berdampak pada kesenjangan yang mengerikan dan berbahaya. Kehilangan landasan Pancasila yang dominan adalah ego, neoliberal, dan oligarki. Negara gagal melibatkan mayoritas bangsa dalam pembangunan. Ketika 10% warga terkaya Indonesia sudah menguasai 77% kekayaan nasional, dan sisa kekayaan diperebutkan 90% rakyat. Karena itu Indonesia emas hanyalah sekedar bualan semata. Kasus-kasus perdagangan orang semakin terstruktur dan sistematis, dan para oknum menjadi bagian di dalamnya. Belum lagi gaya hidup raja-raja kecil di desa, kecamatan, kabupaten yang tidak kalah ganasnya menggunakan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Mumpung sedang berkuasa, 5 tahun bukan periode untuk pengabdian masyarakat, tapi justru peluang untuk mengabdi hawa nafsu, keserakahan, kerakusan, menguntungkan keluarga dan kroni-kroninya. Nilai-nilai Pancasila yang seharusnya menjadi pijakan untuk menjalankan kepemimpinan tidak lagi menjadi pedoman, tetapi menjadi tameng untuk menutupi kerakusan dan keserakahan. Ketuhanan yang Maha Esa dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia hanyalah slogan indah yang kehilangan makna di tengah realita yang sesungguhnya. Keyakinan akan Sang Pencipta tidak lagi berkorelasi dengan praktik hidup. Agama hanyalah formalitas ritual yang terkesan sakral, namun tidak berbuah apa-apa. Siapa yang berpunya dan berkuasa akan merajalela, sementara rakyat jelata semakin sengsara. Saya kira masih begitu banyak fakta-fakta dan realita Anda sekalian dalam praktisi-praktisi gerakan-gerakan cinta lingkungan, cinta tanah air di tempatnya masing-masing. Pasti punya catatan, data-data yang konkret dan real bagaimana Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Para saudara yang terkasih, apakah yang disampaikan tadi merupakan ungkapan pesimisme? Saya mau mengatakan dan menegaskan bukan ungkapan pesimis, tapi itu adalah fakta dan realita yang harusnya bukan sekedar ungkapan perasaan, tapi harusnya menjadi tantangan dengan sebuah pertanyaan: apa yang harus saya perbuat? Apa yang harus saya lakukan? Tentu saja kita bersyukur bahwa tetap banyak pribadi, kelompok, lembaga yang masih sehati dan sevisi dengan Sang Pencipta untuk memaknai kuasailah bumi dan segala isinya bukan sebagai mandat untuk merusak dan menghancurkan, tetapi sebaliknya untuk menikmati sekaligus memelihara dan merawat demi keberlanjutannya. Beberapa contoh seruan kenabian disampaikan dan diungkapkan dengan tegas dan berani. Beberapa hari yang lalu tersebar di WA Group Konsekretaran GBK nama grupnya. Itu WA Group para umum yang ikut dalam konsekrasi bisa bersama dengan Bapak Fransiskus, Paus Fransiskus beberapa waktu yang lalu. Rupanya grup WA-nya masih ingin dipertahankan.
Waktu itu ada yang bertanya apakah grupnya dibubarkan, banyak mengatakan, oh jangan, sayang, ini bisa menjadi media untuk saling berbagi informasi, saling berbagi pengalaman. Dan salah satunya yang saya baca beberapa hari yang lalu, seorang Romo membagikan sebuah tulisan dengan judul Duet Maut dari Manggarai Raya, Monsiur Siprianus dari Ruteng dan Monsiur Maximianus dari Labuan Bajo. Duet maut melawan eksploitasi ekologi manusia dan semesta. Dua uskup yang mempunyai strategi pastoral yang kurang lebih senada merespon rencana pihak-pihak tertentu yang demi alasan PAD tetapi merusak tatanan ekosistem dan budaya. Monsinyur Maximianus menegaskan, setiap elemen masyarakat termasuk pemerintah harus memaknai keberlanjutan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan masa depan dengan pilar utama lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial. Dan prinsip ini harus menjadi isu yang terus didengungkan, tetapi juga menjadi strategi pastoral. Karena itu ancaman terhadap lingkungan adalah ancaman terhadap jati diri ciptaan. Karena itu masyarakat dipanggil untuk menjadi penikmat, tapi sekaligus juga pemelihara dan perawat. Ini menjadi salah satu contoh suara kenabian di tengah keprihatinan. Gereja keuskupan yang ada di Indonesia, keuskupan-keuskupan lain, terus berupaya menyuarakan kepada semua pihak agar terus berjuang agar nilai-nilai kerajaan Allah dihadirkan. Sekalipun tidak mudah, bahkan ada kalanya terkesan tidak mungkin, namun sebuah penegasan segala sesuatu mungkin bagi Allah, bagi setiap orang yang percaya. Di Regio Sumatera, beberapa waktu yang lalu, para uskup dan para pimpinan tarekat mengadakan temu pastoral. Saya kira yang ada di sini beberapa mengikuti temu pastoral itu mengeluarkan 4 rekomendasi yang diharapkan menjadi fokus gerakan pastoral baik di regio maupun di setiap keuskupan dan tarekat. 4 rekomendasi yang sepertinya juga akan menjadi materi dalam sidang agung Gereja Katolik Indonesia beberapa bulan ke depan. 4 rekomendasi ini menjadi bagian dari seruan kenaibian para pimpinan gereja di Regio Sumatera dan juga tarekat-tarekat. 4 rekomendasi ini keluar dari juga banyak keprihatinan yang muncul dan dirasakan. Yang pertama tentang pentingnya membangun kader-kader yang militan, berjiwa Kristiani, dan sehati sevisi dalam perjuangan menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah. Sangat disadari lemahnya kader-kader militan di kalangan gereja, maka sudah perlu diupayakan mempersiapkan kader-kader yang handal untuk mengisi seluruh bidang-bidang kehidupan. Yang kedua, berjuang untuk meminimalisir kasus-kasus human trafficking, kekerasan yang saat ini presentasinya semakin meningkat. Ada komisi-komisi yang memang dibentuk untuk menangani hal ini. Yang ketiga, semangat Laudato Si perlu terus-menerus dikobarkan sambil mewujudkannya dalam aksi-aksi konkret cinta lingkungan. Semangat Laudato Si saya kira juga sudah mewarnai gereja Indonesia khususnya, lebih spesifik lagi di keuskupan-keuskupan. Ada komunitas-komunitas penggiat-penggiat cinta lingkungan yang muncul di berbagai tempat. Yang keempat, menggunakan medsos sebagai sarana komunikasi dan menyebarluaskan nilai-nilai kerajaan Allah. 4 rekomendasi ini rasanya menjadi bagian dari cara untuk merespon kesulitan, keprihatinan, dan masalah-masalah yang sedang dialami. Saya yakin ada begitu banyak lagi seruan-seruan kenabian yang disampaikan. Bagi para pengikut Fransiskus, khususnya yang akan mengadakan pertemuan GPIC ini,
Tentu saja Kidung Segenap Ciptaan yang diubah oleh Santo Fransiskus Assisi memberi perspektif baru tentang makna kehadiran segenap ciptaan dan dimaknai punya dimensi sakral karena di dalam seluruh ciptaan direpresentasikan kehadiran Sang Pencipta. Tanggapan rohani yang baru saja kami terima, saat kami tak menikmati kemurahan dari cinta kasih-Mu yang telah disediakan oleh saudara-saudari kami. Kiranya makan roti di pinggir kali. Selamat datang saudari-saudara, semoga bahagia di sini. Yang ditunggu telah tiba, yang dijemput pun telah berada, yang dinanti telah sampai, karena acara akan dimulai.
hormati Romo Kristianto, Ketua PDF, Pastor Pius Guru yang sekaligus juga kustos dari Persaudaraan Reverend Kapusin Nias yang saya kasih dan saya hormati, Suster Maria Patricia, pimpinan umum Tarekat Fransiskan Caritas, dan juga bersama Dewan yang mungkin hadir pada malam hari ini yang saya kasih dan saya hormati, Pastor Paroki Romo Gono yang tadi hadir dalam perayaan Ekaristi yang saya kasih dan saya hormati, juga Romo Nugroho SC yang saya kasih dan saya hormati, para pengurus Info GPIC yang saya kasih, segenap panitia pertemuan Info GPIC tahun 2025 yang saya kasih dan saya hormati, para peserta rapat Info GPIC tahun ini, dan saudara-saudari sekalian yang hadir dalam acara pada malam hari ini. Sekali lagi selamat malam untuk kita semua. Pada tempat yang pertama, saya mengajak saudara-saudari sekalian, mari kita mengaturkan puji dan syukur kepada Tuhan. Karena atas kasih dan berkatnya, kita semua dapat berkumpul pada hari ini, pada malam ini, dan beberapa hari ke depan untuk mengadakan pertemuan ini. Dan pada tempat yang kedua, saya mengaturkan limpah terima kasih pertama-tama kepada Romo Virgen yang telah berkenan hadir, juga memimpin perayaan Ekaristi pada sore tadi, juga sampai pada malam hari ini bersama kami, dan juga atas insight-insight penting yang diberikan kepada kami dalam homili tadi. Romo Virgen, terima kasih banyak. Terima kasih berlimpah juga saya sampaikan kepada Pater Pius sebagai Ketua PTR. Dari hadirnya Pater Pius pada malam hari ini menunjukkan kepada kita bahwa semua pimpinan Tarekat Fransiskan yang ada di bawah PTR hadir semua bersama kita malam ini. Mari kita pesan untuk para pimpinan kita semua. Terima kasih atas kasih, atas dukungan dan kebaikan untuk Info GPIC di hari-hari sebelumnya dan juga sampai pada kesempatan ini. Terima kasih berlimpah saya sampaikan kepada Pastor Paroki yang tadi merayakan Ekaristi bersama kami. Terima kasih atas dukungan, atas doa, dan juga atas dukungan terhadap kami. Terima kasih berlimpah kepada pemimpin umum Suster Maria Patricia, segenap dewan, dan juga seluruh keluarga besar Tarekat Fransiskan Caritas. Mari kita tepuk tangan untuk mereka ya. Mulai dari tahun lalu ketika kita mencari tempat untuk pertemuan tahun ini, mereka yang pertama sekali untuk mengatakan kami siap. Dan kesatuan itu telah ditunjukkan oleh mereka seluruh perjalanan 1 tahun ini dalam komunikasi kami dalam kesuksesan acara ini, dan hari ini telah kita saksikan dan kita yakin dan percaya bahwa kita dapat mengikuti rapatnya dengan penuh sukacita di tempat ini karena kasih dan kebaikan para saudara kita. Terima kasih kepada para pengurus Info GPIC yang atas kerjasama kita, komunikasi kita selama ini, semua rencana kita dan juga rapat ini dapat terlaksana. Terima kasih berlimpah kepada panitia atas kerja keras mereka selama 1 tahun terakhir bagi tersuksesnya acara ini. Mari saudara-saudari kita tepuk tangan untuk panitia. Mereka kerja keras siang dan malam, tak terhitung betapa banyak keringat yang telah mereka keluarkan untuk kita semua. Terima kasih kepada para peserta rapat Info GPIC dari Sabang sampai Merauke. Ada yang lewat udara, ada yang lewat darat, ada juga yang lewat laut. Dan kita semua dapat berkumpul di sini karena kasih dan persaudaraan, dan juga karena keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Terima kasih kepada kita semua atas pada malam hari ini, atas kerjasama kita semua bagi suksesnya rapat kita. Yang terakhir, para saudari dan saudara,
Apa yang dikatakan Romo Vincent dalam khotbah tadi, saya mau simpulkan bahwa kita mengadakan rapat info GPIC tahun ini dalam kondisi dunia yang semuanya tidak baik-baik saja. Atau dapat dikatakan bahwa saat ini ibu bumi dan orang-orang miskin sedang menjerit kesakitan. Dan suara mereka meminta kita semua untuk mendengarkan cerita itu, cerita bumi dan juga cerita orang miskin. Kenapa kita diminta untuk mendengarkan cerita mereka? Pertama, itu adalah tuntutan iman kita akan Allah. Allah yang maha adil, Allah yang maha damai, Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan baik dan penuh dengan keutuhan. Yang kedua, mengapa kita mesti mendengarkan cerita itu? Karena kita memiliki Bapa Santo Fransiskus dari Assisi yang selalu mendengarkan cerita orang kusta pada zamannya, yang mencintai seluruh alam semesta yang dianggapnya sebagai saudara-saudari. Bahkan alam segenap ciptaan, Santo Fransiskus menemukan Allah hadir di sana. Mengapa kita mendengarkan cerita orang miskin dan cerita ibu bumi? Tidak lain karena ini adalah mandat gereja bagi kita. Ketika mendirikan Komisi Keadilan Perdamaian Kepausan pada tahun 1968, Paus Paulus karena mengatakan bahwa keadilan dan perdamaian dalam gereja Katolik pertama-tama harus menjadi ayat berpokok dan juga lonceng gereja. Yakni GPIC dipanggil untuk membangunkan, menyadarkan dunia, menyadarkan gereja bahwa ada ketidakadilan, ada konflik, ada kerusakan lingkungan hidup yang terjadi saat ini. Namun di saat yang sama Paulus juga mengatakan bahwa spiritualitas GPIC ialah harus menjadi mata dan telinga gereja untuk melihat dan mendengarkan. GPIC harus menjadi hati dari gereja yang akan penuh dengan belas kasihan mendengarkan dan juga menolong orang yang mengalami ketidakadilan dan juga orang miskin. Dan dia juga mengatakan GPIC harus menjadi tangan gereja dan tangan Allah yang siap menolong orang-orang yang sedang dalam penderitaan. Saudara-saudari terkasih, dalam rapat ini kita memiliki tanggung jawab yang besar akan itu semua. Oleh karena itu dalam rapat info GPIC ini kita akan berdoa bersama. Karena kita sadar dan yakin juga bahwa kita tidak mungkin sanggup untuk berjuang demi keadilan dan perdamaian tanpa pertolongan dari Tuhan. Dalam rapat info GPIC ini kita mendengarkan, saling mendengarkan satu sama lain, saling belajar satu sama lain. Karena besi bisa mengajarkan besi, manusia bisa mengajarkan sesama. Ini keyakinan kita. Lebih dari itu saudara-saudari, betapa pentingnya rapat info GPIC ini, maka perlu tanggung jawab dari kita semua. Ingat, kita hadir di sini itu sangat mahal bayar, ya. Bukan hanya dari segi uang, dari segi waktu, dari tenaga, tetapi besar bayaran dari orang yang mengutus kita ke sini. Kita tidak hanya diutus oleh pemimpin dari kita masing-masing, tidak, tapi orang miskin juga mengutus kita ke tempat ini. Mereka yang menjadi korban perdagangan orang juga mengutus kita ke tempat ini. Lingkungan hidup yang sedang rusak mengutus kita di tempat ini. Ini saatnya bagi untuk belajar, untuk berdoa, membangun niat dan komitmen bersama. Dan semoga rapat info GPIC kali ini menjadi kesempatan dan momen yang baik bagi kita untuk semakin teguh, semakin kuat, semakin berani dan juga semakin bertanggung jawab dalam tugas perutusan kita. Demikian saja dari saya, atas perhatian kita semua. Saya maturkan limpah terima kasih. Dan Junior.
semua. Cinta pada negeri kita, indahnya budaya kita, karya leluhur bangsa. Cinta Nusantara kita, beragam budaya kita, warisan budaya Indonesia. Ada garis dan layang, ada batik dan tarian, kapal pinggir Sri Agung, Raken, pencak silat, semua adalah kekayaan negeri kita Indonesia. Kita jaga, kita lestarikan dengan cinta. Kita jaga budaya Indonesia. Budaya, cintailah budaya negeri kita. Cinta pada negeri kita, indahnya budaya kita, karya leluhur bangsa. Budaya, cinta Nusantara kita, beragam budaya kita, warisan budaya Indonesia. Senyum. Grogi mereka. Kapal pinggir Sri Agung, Raken, pencak silat, semua adalah kekayaan negeri kita Indonesia. Kita jaga, kita lestarikan dengan cinta. Kita jaga budaya Indonesia. Senyum Penola. Terima kasih saudara-saudari yang terkasih. Para pastor, saudara, seluruh peserta dan hadiri yang tidak saya sebutkan satu persatu. Saya sapa kita semua, Pacele. Orang semangat, terlalu kenyang kita. Pacele. Baik, inilah sapaan Fransiskan yang cukup mendunia. Dan khusus di dunia Pulau Nias, Pacele ini sudah merambat kemana-mana. Baik acara gereja maupun acara pemerintahan selalu pasti. Sungguh kebenaran secara tidak langsung bahwa gerakan info GPS sudah jalan. Pertama, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa rencana pertemuan info GPS untuk tahun ini saya dikatakan baik, direncanakan itu 1 tahun yang lalu, dan inilah realisasi mulai hari ini sampai nanti tanggal 25 yang diikuti oleh tuan rumah CHD Palembang ini. Saya secara pribadi yakin, saya yakinnya bahwa ini karena Tuhan, bukan karena kehebatan kita. Maka kita kembalikan itu, syukur itu kepada Tuhan bahwa rencana kita bisa realisasi. Tentu kita akan mohon di hari ke depan supaya kita tetap sehat. Jangan pula nanti di pembukaan ini berhati-hati kita, lalu 2 hari, 3 hari sudah luluh. Nah, kita mohon Roh Kudus untuk senantiasa membakar semangat itu.
biasanya api makin banyak bakar itu makin menyala abangku. Nah, itu ya. Jadi itu kita syukuri itu semua dan kita berikan dan kita serahkan kepada Tuhan untuk kelanjutan dari pertemuan ini. Yang berikut, mengapa kita berkumpul sebagai InfoJPC tentu berangkat dari panggilan kita sebagai Franciskanes yang mengikuti Bapak Santo Fransiskus yang telah menjadi alat bagi Tuhan di masanya untuk kedamaian dunia, untuk membalikan relasi, ya, baik relasi horizontal maupun relasi vertikal. Relasi horizontal adalah relasi saya dengan sesama dan seluruh ciptaan, dan relasi vertikal adalah relasi saya sebagai manusia dengan Sang Pencipta. Itulah rangkuman inti dari Gita Sang Surya. Ya, jadi relasi bersilang itu sudah dirangkum oleh Santo Fransiskus dalam Gita Sang Surya yang kita rayakan 800 tahun yang dikubah. Nah, itulah sebenarnya dasar kita mengapa kita berkumpul untuk ini. Jadi kita didorong oleh panggilan kita sebagai kelompok tokoh-tokoh yang memang mau mencoba mengembalikan relasi itu, ya, relasi kita dengan sesama, dengan kita dan Tuhan, ya, karena memang situasi kita tidak baik-baik saja. Andai kan sudah baik-baik saja, itu perlu kita bertemu, tidak ada artinya. Tetapi karena kita memang ya sebagai manusia lemah di sana sini, maka perlu ada pertemuan supaya baik. Nah, karena itu para saudara-saudari, pertemuan ini ya atas nama PDF, Pimpinan Tarekat Ordo Franciskanes menyambut baik. Ini adalah salah satu kegiatan kita sebagai kelompok Franciskanes nasional. Ya, ini yang membuat kita makin erat sebagai saudara-saudari, dan kita coba untuk ya maju bersama memperbaiki relasi baik ini. Itu berarti pertemuan ini bukan hanya sebagai ya, sekadar program saja. Ya, tahun depan bertemu lagi, ya, tahun depannya lagi bertemu lagi tanpa meninggalkan apapun. Maka harapan kami nanti, harapan kita, pimpinan-pimpinan tarekat, ya kita yang berkumpul di sini ya sepertinya meninggalkan jejak. Ada sesuatu lah yang dibuat sederhana tetapi jadi. Kalau kita bahas yang muluk-muluk sampai ke langit tetapi tidak jadi-jadi, dan kita mulai dari hal yang sederhana tetapi jadi. Gak usah banyak, 1-2 saja. Gak usah kita bahas sampai 50 tetapi 1 tidak jadi. 2 saja setengah menjadi itu udah luar biasa. Nah, maka saya ajak kita itu, saya sambut baik pertemuan ini sesuatu hal yang luar biasa. Maka kerangka dari apa yang perlu kita kerjakan ke depan ini 5 hari ini, yang itu satu dulu menyadari realitas. Gitu. Nah, di mana kita sekarang? Gitu ya. Realitas kita apa sekarang? Kedua, bagaimana pengalaman kita dari masing-masing? Karena beda-beda daerah, beda pengalaman dengan realitasnya hidupnya. Ini mau kita sering-sering. Lalu setelah itu, ya kita buat komitmen. Apa kira-kira satu langkah, satu keputusan atau 2 untuk kita bersama. Nah, ini saya kira sesuatu yang kita akan kerjakan ke depan ini. Sadar realitas, bagi pengalaman, dan satukan langkah untuk berbuat sesuatu. Karena itu, saudara-saudari, kita sedang berada di sini dan kita mencoba untuk memiliki semangat untuk mengisi hari-hari ini dengan penuh ya antusias. Ya, tentu saya berharap bahwa kita datang ke sini itu tentu untuk memberikan yang terbaik. Ya, utusan dari kongregasi ini bukan kalian yang diutus ke sini. Ya, lebih dari kalian ini.
Nah, artinya orang-orang hebat semua yang dikirim ke sini, kalau dikirim orang-orang yang tidak hebat ke sini, maka memang coba apresiasi itu, harga itu, maka nanti bawalah oleh-oleh ke kongregasi, ke ordo, jangan hanya yang hebat. Tetapi apa hasil dari pertemuan ini? Inilah oleh-oleh yang luar biasa. Oh, ada yang hebat, boleh juga secara menolak. Tetapi oleh-oleh yang lebih dari situ, saya kira kita tahu bersama, ya, beberapa 1-2 poin kita akan nanti sharingkan ke ordo atau karya kita masing-masing. Akhir kata, ya saudara-saudari, saya mengajak kita semua untuk ya menjalani pertemuan ini ke depan dengan hati, dengan serius dan antusias. Mungkin ada di sana sini mengusahakan, tapi enjoy saja, ya nikmati saja. Ya ada pedasnya, ada sedikit asamnya, ada sedikit pahitnya, nikmati saja. Semua kita ini pada waktunya. Nah, karena itu terima kasih kepada panitia tuan rumah yang telah menyambut baik. Dan sudah lihat mulai kemarin sudah uhar mereka balik ke bandara. Tapi ini sesuatu juga salah satu realisasi dari infusi besi. Rela demi kebaikan yang baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk tuan. Nah, maka dengan ini saya kurang tahu apakah dengan ini bisa kita buka secara resmi pertemuan ini atas nama PT pimpinan semua. Pamit kepada Piken, kami buka pertemuan ini secara resmi. Maka dengan ini pertemuan Infojiasi 2025 kita buka secara resmi. Baik, terima kasih para saudara-saudari. Pak Jenen. There is a candle in every soul, some brightly burning, some dark and cold. There is a spirit who brings a fire, ignites a candle, and makes it whole. So carry your candle, run to the darkness, seek out the hopeless, confused and torn, and hold out your candle for all to see. Take your candle, go light your world. Take your candle, go light your world. Frustrated brother, see how he's trying to light his own candle some other way. See now your sister, she's been robbed and lied to, still holds a candle without a flame. So carry your candle, run to the darkness, seek out the lonely, the child and woe, hold out your candle for all to see. Take your candle, go light your world. Take your candle, go light your world. 'Cause we are a family whose hearts are blazing. So let's raise our candles and light up the sky. Pray to our Father in the name of Jesus. Make us a beacon in darkest times. Carry your candle, run to the darkness, seek out the helpless, deceived and poor. Hold out your candle,
Yang kami hormati Pastor Brigjen Keuskupan Agung Palembang Romo Kristianto, Romo Manuki Santo Desa Romo Komunitas Prakaulo meskipun tadi hadir, sekarang tidak ada. Ketua PTF Pak Trius Milo Abraham Kapusin, Ketua Info GPIC Pak Trius Bahkan, Sekretaris Info Pak Bjorn Sendi Bahkan Kapusin, saudara dan saudari sekalian, Pak Cemi. Sebelumnya saya akan meminjam kata-kata Bunda Elizabeth. Siapakah aku ini sehingga itu Tuhanku datang mengunjungi aku? Siapakah kami ini sehingga Romo, Pater, Suster, saudara-saudari sekalian datang berkunjung ke tempat kami, mengunjungi kami, dan berkegiatan bersama di tempat kami. Oleh karena itu, kami mengucapkan limpah terima kasih untuk kedatangan Pater dari baterainya habis. Sungguh merupakan kehormatan bagi kami dan sukacita bagi kami, Kongregasi Suster Sangat Mahasiswa Solidaritas, yang dalam keratuhan kami mencoba memfasilitasi, melayani apa yang bisa kami lakukan untuk kita semua. Kehadiran saudara dan saudari menjadi berkat bagi kami karena kami hadir sebagai salah satu anggota PTF. Kami menyadari kami tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak berbuat bersama, berjalan bersama. Oleh karena itu, terima kasih. Kami sampaikan juga kepada Super Krista, Ketua Tim GPIC FCH, dan seluruh tim serta semua saja yang tentu saja tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga ini kegiatan ini menjadi penyemangat dan inspirasi bagi kita semua dan tarekat-tarekat kita di dalam menghidupi GPIC. Saya yakin melalui dialog, refleksi, dan berbagi pengalaman, Roh Kudus akan bekerja di antara kita dan mencerahkan hati dan pikiran kita. Semoga kita dapat memanfaatkan waktu ini dengan baik dan menghasilkan buah-buah yang dirindukan serta dapat dilaksanakan demi pelayanan kita kepada Tuhan, demi keutuhan alam semesta kita. Tidak banyak yang saya sampaikan. Pagi-pagi lemak mau makan lemang. Lemang durian beli di pinggir ampera. Selamat datang di Kota Palembang, belajar bersama merawat keragaman semesta. Ada kawan namanya Iqbal, budak Cinde, anak Mian. Aksi lokal berdampak global. GPIC makin nyata dan mendunia. Asik. Menyala itu. Pak Ceben. Tadi sudah memberi beberapa pantun, saya juga mau pantun gitu. Tadi Romo Brigjen memberi durian ya. Saya juga mau beli durian ini, meskipun kemarin Pak Bimo cari tidak ada. Pergi ke pasar mau beli durian, tidak lupa singgah beli rambutan. Mari dengarkan dengan perhatian, pengumuman penting akan disampaikan. Lagi. Baik, Romo Brigjen, Romo Kris, Pater Pius sebagai Ketua PTF, lalu Pater Ridus, Suster Patricia sebagai pimpinan kongregasi kami, dan semuanya selamat malam. Selamat datang dan terima kasih atas sambutannya.
kemudian 1 minggu ke depan kita akan bersama-sama di tempat ini. Dan saya akan menyampaikan beberapa pengumuman terkait informasi, meskipun nanti saudara-saudari bisa mengakses di balik name tag itu ada barcode. Di situ akan ada informasi-informasi terkait rundown, materi kegiatan dan dokumentasi. Begitu, saya hanya akan menyampaikan gambaran 1 minggu ini. Besok pagi kita akan refleksi bersama dengan Pater Pius sepanjang hari. Maka besok kita akan mulai dengan ibadat pagi itu pukul 6 di Kapel Mikael. Kapel Mikael itu ada di bawah. Di kita lihat tadi, lalu di bawah sebelah sana ada kapel, di belakang pameran-pameran itu. Lalu segala kegiatan rohani kita ada di sana nanti. Misa, lalu kemudian ibadah. Lalu setelah itu kita sarapan dan pukul 8 akan dilanjutkan dengan refleksi bersama dengan Pater Pius sampai sore. Lalu kemudian sore hari kita akan tutup dengan perayaan Ekaristi. Jadi perayaan Ekaristinya sore hari. Kemudian malam kita bisa rekreasi bersama. Lalu tanggal 21 kita akan lanjutkan dengan materi yang akan diberikan oleh 2 narasumber terkait dengan tema kita, berdamai dengan segenap ciptaan. Lalu tanggal 22 kita akan sharing bersama dan diskusi dari regio-regio tentang kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan selama 1 tahun yang lalu. Dan sore hari ini pasti senang di Pater Pio ya, dan saya. Karena pada sore hari kita akan mengadakan pemilihan pengurus baru. Setuju dengan Pater Pius? Ya. Lalu tanggal 23 kita akan melakukan penyusunan program per regio, lalu dilanjutkan dengan program bersama sebagai info. Lalu pada sore harinya finalisasi program dan keputusan-keputusan yang nanti akan kita bawa pulang seperti tadi pesan dari Pater Pius. Jangan cuma di sini, kita bawa pulang begitu dengan beberapa kegiatan-kegiatan. Lalu tanggal 24 kita akan outing keluar, meskipun tadi sudah dicicil Romo Kris. Ada beberapa yang sudah kota Sananta, cuma tidak ketemu sama Romo Kris tadi, begitu ya. Kita akan outing. Nanti outingnya seperti apa saya tidak akan cerita di sini. Lalu tanggal 25 kita akan penutupan pagi hari evaluasi bersama, lalu kemudian misa penutupan sekaligus perayaan 800 tahun Kidung Segenap Ciptaan di tempat ini bersama dengan Bapak Uskup. Meskipun Bapak Uskup yang hadir, Romo Picen juga boleh sudah hadir. Begitu, boleh kan ya? Boleh. Baik, ini harus yang Uskup Patris ya, harus. Begitu, maka ini kegiatan kita sepanjang minggu ini. Tetapi bagaimana kegiatan itu sudah ada di nempel, silakan nanti bisa diakses. Lalu juga boleh bertanya dengan kami di sekitar ini, terutama di sekretariat. Itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat malam. Saudara-saudari sekalian, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh